Sedih. Sedih. Ada yang lagi galau? Ruwet. Galau kenapa? Saya diputuskan. Diputuskan? Tiris. Ada yang lagi bad mood? Ibu. Bad mood kenapa? Selalu dari papa. Kan sebelum pembelajaran moodnya harus baik dulu, harus semangat dulu, harus bahagia dulu. Biar pembelajarannya terasa menyenangkan. Kalau udah bad mood di awal malah gimana sekali. Kacaunya Bu. Bagaimana kabar dompetnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ribet atau sudah kritis? Lelah. Tugas innalillahi. Setrika. Ibu absen dulu ya. Aida, Alisa, Alicia Maharani, Alia, Adianta, Syahya. Adianta kenapa pakai topi? Panas Cecep, Dewi, Ervina, Haifa, Indah, Jajang Ahmad, M. Fahmi, Muhammad Alvin, Muhammad Dafa, Muhammad Faisal, Muhammad Rudo, Nazira, Nengira, Nida, Nuraini, Nur Rahman, Rani Juliani, Revi Nur Rahayu, Rifa Dwi Maulidia, Rifki Malika, Ijal, Safira, Selvi, Pesti, Siva. Siva kemarin sakit apa? Tapi sekarang udah membaik. Sisi, Susi, sakit. Sekali Tuhan. Guru. Bahaya tuh bisa. Wimat, Hadir. Jaka, Zulfikar. Hadir. Jadi hanya satu orang yang tidak sekolah. Sudah selesai tugasnya belum? Bu belum. Siapa yang belum? Macam kabeh. Gak bisa digambar? Gak bisa. Biasa gue saya Bu. Paling bakal awan Bu gambar. Gimana tuh Bu? Oke, hari ini kita mau belajar tentang keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium.
Kalian udah siap belum belajarnya? Coba ibu tanya. Tadi kalian berangkat sekolah ke sini ada yang terpaksa nggak? Kalau kalian berangkat dengan senang hati, keinginan kalian sendiri. Oke, sekarang keselamatan Dunia akhirat. dan keamanan Ibu tanya, kalian pernah masuk ke laboratorium? Tapi tahu apa itu laboratorium? Apa laboratorium? Eksperimen roket bulu kemarin nih. Tempat untuk melakukan eksperimen atau percobaan ataupun uji coba dan lain-lain. Ada yang pernah masuk ke laboratorium? Di SMP-nya ada yang pernah masuk? Nah, ada apa saja di dalamnya? Ada gelas, kelas kimia. Terus ada kelas fotografi, ada kelas ukur, Ada pipet. ada Pulpen. pipet, dan masih banyak lagi ya. Sekarang ibu tanya, kalau misalkan di tempat ini, di kelas ini ada aturan tidak? Apa aturannya? Tidak boleh memakai jaket. Tidak boleh memakai jaket. Terus apa lagi aturannya? Tidak boleh Terlambat. memakai topi. Boleh. Tidak boleh terlambat. Jadi di setiap tempat itu memiliki aturan-aturan tertentu, termasuk di laboratorium. Untuk menjaga keselamatan dan keamanan kerja saat kita praktek atau saat kita melakukan eksperimen, maka perlu adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jadi supaya kita tidak kenapa-kenapa, karena kan seperti yang kalian ketahui bahwasanya alat-alat yang ada di laboratorium umumnya dia terbuat dari apa? Dari kaca kan? Banyak sekali peralatan yang terbuat dari kaca. Oleh karena itu penggunaannya harus secara hati-hati. Nah, kira-kira menurut kalian aturan apa saja yang ada di laboratorium? Tidak boleh rusuh, betul. Harus hati-hati. Betul. Terus apa lagi? Teliti. Harus teliti, harus tahu dulu petunjuknya. Jadi sebelum kita masuk ke laboratorium, kita harus selalu mengetahui apa yang mau kita lakukan. Jangan sampai ketika kita masuk ke laboratorium, kita bengong di dalam. Kita mau ngapain ya? Nah, otomatis sebelum kita masuk ke laboratorium, apa yang harus kita lakukan? Ada tujuan. Kita harus mengetahui tujuan kita masuk ke laboratorium itu mau ngapain. Kalau misalkan kita mau melakukan percobaan, kita mau melakukan eksperimen, kita harus tahu dulu langkah-langkah eksperimennya. Supaya apa? Supaya kita tahu alat apa yang kita gunakan, bahan apa
ya. Tidak boleh merokok. Betul, tidak boleh merokok. Betul sekali, karena di dalam laboratorium itu dilarang keras untuk merokok, makan, minum itu juga semua tidak boleh. Bagaimana misalnya kalau prakteknya lama terus kita kelaparan? Nah, kalau misalkan berdasarkan pengalaman itu, ada prakteknya yang kita masuk dari jam 8 itu keluar jam 12 kadang lebih. Nah, kalau misalkan prakteknya lama, kita mau izin makan, izin minum itu boleh. Tapi kita harus keluar dulu. Jangan makan dan minum di dalam laboratorium. Jadi makan dan minumnya harus di luar laboratorium. Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh makan atau minum? Berbahaya. Yang pertama, mengganggu Fokus. Kan kita kalau lagi praktek itu harus Fokus. konsentrasi. Kalau misalkan kita dibarengi dengan makan atau minum, nanti kegiatan itu akan mengganggu proses percobaan kalian atau proses eksperimen yang kalian lakukan. Karena itu di laboratorium tidak diperkenankan makan dan Minum. Selain itu dikhawatirkan makanan dan minumannya itu nanti terkontaminasi oleh zat-zat kimia. Dan selain itu juga dikhawatirkan nanti kan kalau bekas makan biasanya apa? Gimana? Balak basi. Berantakan kan? Nanti teh kan bakal makanannya tersebar di mana-mana. Oleh karena itu di laboratorium itu tidak diperkenankan makan dan Minum. Terus apalagi peraturan yang lainnya? Peraturan yang paling penting dari segi penampilan apa? Memakai ya, tangan. Memakai sarung tangan. Itu harus terbuat dari apa? Harus terbuat dari karet. Jadi ketika kita mau melakukan praktek, praktikum atau uji coba, kita harus menggunakan sarung tangan. Selain menggunakan sarung tangan, apa lagi? Masker. Masker. Helm paling umum ya. Ada masker. Kenapa harus menggunakan masker? Karena ada zat-zat kimia yang bersifat baunya sangat menyengat. Nah, biasanya kalau misalkan kita terus-terusan menghirup aroma zat-zat kimia kalau secara terus-menerus, nanti itu bisa membuat Penyakit kan. penyakit. Biasanya membuat kita pusing, mual, muntah. Nah, ada juga beberapa percobaan yang bisa menggunakan kacamata. Tapi kalau kacamata tidak setiap percobaan harus menggunakan kacamata, tidak. Hanya percobaan tertentu. Tapi kalau masker dan sarung tangan itu setiap percobaan harus menggunakan masker tersebut, masker dan sarung tangan. Selain itu ada apa lagi? Ada masker, ada sarung tangan, terus ada jas laboratorium. Itu wajib digunakan. Jadi sebelum kita masuk ke laboratorium, kita harus menggunakan jas laboratorium. Nah, untuk kan jas laboratorium itu beda-beda ya. Ada yang tangan panjang, ada juga yang tangan pendek. Khusus untuk laboratorium kimia itu diwajibkan menggunakan jas laboratorium yang tangannya panjang. Kenapa demikian? Karena tadi bahwasannya bahan-bahan kimia itu merupakan bahan-bahan yang bahaya. Nah, nanti dikhawatirkan dia terkena kulit. Juga untuk melindunginya kita menggunakan jas laboratorium yang namanya panjang. Termasuk kalau misalkan ada perempuan yang pakai hijab. Nah, kalau perempuan yang pakai hijab, hijabnya dimasukin ke dalam jasnya.
kalau misalkan kita mau melakukan percobaan, gunakan alat bahan tidak berlebihan, terutama bahan kimia itu kan dia harganya lumayan ya, lumayan mahal sekali. Iya. Jadi oleh karena itu penggunaannya harus secara bijak sekali, harus sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan petunjuknya 3 mili, ya udah penggunaannya sebanyak 3 mili. Kalau petunjuknya misalkan 5 mili, ya udah penggunaannya sebanyak 5 mili. Jangan berlebihan. Kemudian selain itu, alat dan bahan yang sudah kalian gunakan selama percobaan itu wajib dicuci dan dibersihkan. Jadi ketika kalian sedang melakukan percobaan, nah kalian wajib mencuci alat-alat yang sudah kalian gunakan. Seperti itu wajib ya. Supaya apa? Jadi kalau misalkan awalnya mejanya rapi, berarti nanti setelah praktikum selesai harus kembali rapi. Dan termasuk pembuangan sisa-sisa percobaan atau limbah percobaan. Nah, ada aturannya. Jadi ketika kalian melakukan percobaan, limbahnya itu tidak bisa dibuang ke dalam keran. Itu nggak boleh. Kan biasanya di laboratorium itu mejanya ada wastafelnya kan. Nah, si limbahnya itu tidak boleh dibuang ke dalam wastafel, tetapi harus ada tempat khusus. Jadi ada kayak jerigen gitu. Nanti ada beda-beda jenisnya. Ada limbah organik, anorganik, dan ada limbah organik. Itu harus sesuai. Karena apa? Karena limbah dari hasil percobaan praktikum di laboratorium itu tidak boleh dibuang sembarangan.